Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Sakinah dengan NPM 2417051024. Kali ini Sakinah akan membahas studi kasus tentang bit paritas genap. Oke, langsung saja kita masuk ke materi teori bahasa dan automata ini. Bit paritas genap. Jadi, bit paritas genap adalah sebuah bit tambahan yang ditambahkan pada akhir rangkaian bit dengan tujuan memastikan jumlah total bit 1 dalam string biner menjadi genap. Tujuan utama penggunaan bit paritas ini adalah untuk mendeteksi kesalahan atau error detection pada proses pengiriman data. Nah, konsep simpel dari bit paritas genap ini adalah untuk memastikan jumlah angka 1 selalu genap. Oke, kita punya prinsip kerja bit paritas genap, di mana paritas genap ini bekerja dengan aturan, yaitu yang pertama, jika jumlah bit 1 dalam data genap, maka bit paritas adalah 0 karena total sudah genap, jadi tidak perlu menambahkan 1 lagi. Nah, yang kedua, jika jumlah bit 1 dalam data ganjil, maka bit paritasnya adalah 1 supaya jumlahnya menjadi genap. Oke, kita ada representasi FSM-nya. Nah, kita punya tabel fungsi transisinya nih, di mana ada state, genap atau even, dan ganjil atau odd. Misalnya, untuk state input yang pertama, input 0, maka genap atau evennya ini akan bernilai genap. Apabila inputnya 1, maka evennya ini bernilai ganjil. Nah, apabila state ganjil atau odd, inputannya itu 0, maka hasilnya adalah ganjil. Namun, apabila state odd, input yang adalah 1, maka bernilai genap. Oke, ini kita bisa gambarkan rangkaian FSM seperti ini. Misalnya, dimulai dari yang pertama, evennya kita punya nilainya itu misalnya data yang kita pakai di sini, contohnya data 1 0 1 0. Misalnya evennya itu 1, maka dia akan ke odd yang ini, seperti yang ada di tabel fungsi. Kalau misalnya evennya atau genapnya ini bernilai 1, maka hasilnya adalah ganjil atau odd. Oke. Nah, yang kedua, inputannya itu 0. Nah, 0 ini dia akan bernilai odd atau ganjil juga, karena ganjil yang inputannya 0 adalah ganjil. Oke, kita inputan yang ketiga yaitu 1. Odd yang dari sini ke sini, dia bakal balik lagi ke even, karena odd yang inputannya 1, dia bernilai genap atau even. Nah, di sini kita inputan terakhir yaitu 0. Nah, untuk inputan even 0, dia akan bernilai genap. Jadi, dia tetap di even. Seperti itu. Jadi, dia akan berpindah step apabila bertemu inputan dengan inputannya nilainya 1. Tapi, dia akan tetap di step tersebut apabila inputannya itu bernilai 0. Nah, kalau untuk tabel fungsi ini, bit paritas genap ini, kita lebih fokus ke jumlah angka satunya di data. Nah, di sini kita punya data 1010. Jumlah satunya itu kan ada 2 ya, 1, 2. Nah, maka ini dianggap dengan sebagai genap. Maka paritasnya adalah 0 sesuai dengan konsep tadi. Apabila jumlah bit 1 dalam data genap, datanya atau satunya itu ada genap, misalnya 2 atau 4, maka bit paritasnya adalah 0. Apabila dia ganjil, misalnya 1 atau 3 nilai satunya, dia makanya paritasnya 1, biar jumlahnya menjadi genap. Karena ini adalah bit paritas genap.
Nah, contoh yang seperti ini nih, data 1101. Jumlah satunya kan ada 3 ya, ganjil. Maka otomatis paritasnya adalah 1. Kalau misalnya kita mau buktikan di rangkaian FSM bisa nih. Misalnya 1. 1 kan berarti dia berpindah state dari even menjadi odd. Lalu datanya lagi inputnya 1. Dari odd dia pindah lagi ke even. Nah, dia dimasukin inputnya 0. Nah, berarti tetap di even. Dia tidak berpindah tempat. Yang terakhir inputannya adalah 1. Maka dia akan berpindah tempat lagi atau berpindah state lagi menjadi odd atau ganjil. Gitu. Maka paritasnya adalah 1. Nah, hubungannya dengan automata ini apa sih bit paritas genap ini? Jadi, hubungan dengan automata yang pertama untuk representasi DFA. Nah, sistem pengecekan paritas atau paritas checker ini merupakan contoh implementasi langsung dari deterministic finite automata atau kita sebut dengan DFA dengan 2 state, yaitu even dan odd. Nah, di mana selanjutnya hubungannya itu adalah pengenalan bahasa atau language recognition, di mana mesin ini berfungsi sebagai acceptor atau penerima untuk bahasa reguler, yaitu himpunan string biner yang memiliki jumlah bit 1, bitnya itu genap atau ganjil. Nah, lalu yang ketiga adalah komputasi modulo, di mana di dalam teori automata, kasus ini adalah bentuk paling sederhana dari penghitung modulus atau modulo dual counter yang membuktikan kemampuan automata dalam melakukan komputasi aritmatika sederhana. Oke, sekian terima kasih pembahasan yang bisa Sakinah sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.